Salam kepada para pendengar dan penonton Ngopas, Ngobrol Pastor. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel di mana kita akan ngobrol dengan santai mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor maupun juga para hamba Tuhan, baik di organisasi Kristen maupun juga di gereja. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video yang baru, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara, kita akan bicara satu topik yang sangat menarik pada pagi hari ini. Di dalam topik yang berhubungan dengan organisasi Kristen. Tentunya di dalam suatu organisasi Kristen yang eksis tidak luput dari proses suksesi. Suksesi yang baik tentunya berjalan dengan mulus, tanpa mengganggu visi, misi, dan praktek tentunya dari organisasi tersebut. Tapi seringkali banyak suksesi yang tidak mulus terjadi. Dan sayangnya yang tidak mulus ini banyak terjadi di dalam organisasi Kristen, termasuk juga di gereja. Lalu faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang suksesi kepemimpinan Kristen? Bersama dengan saya ada Pak Adrian Permana, seorang pengikut Kristus yang setia, jemaat setia GKT, Gereja Kristus Tuhan di Malang, dan banyak berkecimpung sebagai konsultan kepemimpinan di banyak organisasi Kristen yang ada di Indonesia dan juga di luar Indonesia kelihatannya nih. Kita akan bicara dengan Pak Adrian. Pak Adrian, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak Kian. Lama tidak bertemu ini ya. Puji Iya, Tuhan. puji Tuhan ya Pak. Iya, Pak. Kita bisa rekaman lagi sekarang ini dan Ya. mencoba untuk bicara mengenai topik ini. Nah, Pak Adrian, tentunya Pak Adrian sibuk sekali nih. Apa kesibukan akhir-akhir ini? Silakan Pak. Ya, jadi tetap dengan talenta utama saya mengajar ya, tapi Tuhan juga banyak memberikan ini PR-PR untuk memikirkan strategic plan untuk organisasi. Ya, jadi setelah pandemi ini tentunya kita pasti berpikir bagaimana untuk mengembangkan organisasi ya, bukan hanya bisa sustain, tapi mereka juga bisa berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya terakhir 2 tahun terakhir banyak memikirkan ini sehingga menolong juga organisasi khususnya bagaimana untuk terus bisa menerobos ya di tengah-tengah banyak sekali tantangan khususnya di dalam ini ya bergereja, dalam berjemaat, di dalam kita melakukan ini pengembangan program kita dan khususnya untuk penginjilan juga. Itu Pak Kian. Baik, baik. Puji Tuhan, Pak. Makasih banyak nih, Pak Ya. Adrian. Ini Pak Adrian memang orang yang cocok nih untuk kita bicara mengenai topik ini. Nah, Pak Adrian, kalau misalnya kita bicara mengenai suksesi kepemimpinan, apa sebetulnya Ya. yang dimaksud dengan suksesi kepemimpinan? Iya, jadi istilah suksesi ini adalah penggantian kepemimpinan dari seorang pemimpin kepada penerusnya. Jadi yang menarik itu ada istilah succession, ada suksesor gitu ya. Jadi ada Hmm, suksesor, tapi kalau kita mau bicara mengenai suksesor itu menarik ya. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di dalam manajemen kepemimpinan dikatakan seperti ini. Seorang pemimpin yang hebat itu diukur bukan dari bagaimana perform dia selama memimpin ya, tapi bagaimana dia create, menciptakan pemimpin-pemimpin yang hebat melalui hmm, kepemimpinan dia. Nah, menurut saya the hmm, real success itu adalah seorang leader, bagaimana dia bisa mengembangkan pemimpin-pemimpin yang lebih hebat dari orang itu sendiri. Itu Pak hmm, Kian. Seperti yang hmm, nyambung Pak Kian ngomong tadi ya, banyak hmm, sekali organisasi termasuk gereja itu hmm, bermasalah dengan suksesinya ini Pak. Nah, ini akan hmm, mempengaruhi ini Pak ya, keberlangsungan. Nah, istilah sekarang itu Pak ya, hmm, keberlangsungan. Istilah tahun hmm. politik di Indonesia Pak ya. Ada yang mengusung keberlangsungan, ada yang mengusung perubahan. Jadi kalau Iya. kita bicara pengembangan pekerjaan Tuhan, kita tidak hanya berpikir keberlangsungan, tapi pertumbuhan dan pengembangan itu adalah tanggung Hmm, jawab seorang leader, Pak. Makanya penting hmm. sekali suksesi ini, Pak. Itu Pak ya. Dan juga bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana the next leader itu bisa terus melanjutkan Ya, apa yang sudah dikerjakan dan juga bisa memegang visi dan misinya. ya, Dan saya rasa itu adalah hal yang penting ya, bukan hanya ya, sekedar kehebatan daripada pemimpin selanjutnya, tetapi juga bagaimana dia bisa memegang visi, misi dan ya, praktek yang betul. sudah dilakukan. Betul, Pak ya?
Itu intinya Pak ya. Jadi kan Hmm, Tuhan sendiri kan pasti memberikan sebuah visi untuk sebuah organisasi lewat founder. hmm, Lewat foundernya Pak ya. Pasti Tuhan ya, berikan organisasi A atau B itu ada sebuah visi yang dari Tuhan untuk founder. Nah, ini hmm, penting Pak. Di tengah jalan, apakah visi itu terus bisa dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, di sini ada gap di sini, Pak ya. Saat seorang pemimpin dia lebih berpikir mengenai dirinya atau berpikir mengenai pengembangan organisasi tanpa melihat terus align, Pak, dengan visi misi Tuhan. Nah, itu yang bahaya, Pak. Nanti akan baik. semakin melenceng gitu, Pak. Seharusnya kalau itu terus didalami, terus dikembangkan dan itu terus Hmm, dikomunikasikan kepada para ini pengikutnya dan leader-leader di dalamnya, Pak ya. Nah, itu hmm, akan semakin tajam, akan semakin berkembang karena kita hmm, tahu zaman ini hmm, berubah terus. Belum hmm, lagi gap, Pak ya, tantangan daripada kita bicara sang Gen Z milenial itu, Pak ya. Itu kan hmm, ada gap generasi yang cukup tinggi dengan ya, pola pikir yang berbeda. Apa yang betul. menyatukannya adalah visi itu sendiri, Pak. Visi Tuhan itu. Hmm, hmm, Di tengah-tengah hmm. tantangan tadi. Nah, itu, Pak. Hmm, baik, baik. Wow, dan ini adalah sesuatu yang kita harus bicarakan secara serius ya, khususnya di Ya, dalam ya, konteks kekristenan, konteks gereja terutama. Karena seringkali banyak suksesi kepemimpinan yang tidak mulus ya Pak terjadi betul. di gereja. Betul nggak sih Pak? Ya, ya, Observasi saya. ya. Itu memang jadi problem, Pak ya. Jadi banyak sekali Ya, problem gereja itu bisa pecah atau tidak eh, bertumbuh ya. Akhirnya karena eh, suksesi yang tidak dipersiapkan dengan matang itu, Pak. hmm, Sayang sekali. hmm. Iya, iya. Nah, mungkin kita langsung saja Pak bicara Pak mengenai sebetulnya apa saja sih faktor-faktor penghalang daripada suksesi kepemimpinan yang berhasil Ya, ini ya, atau yang mulus, khususnya di dalam konteks organisasi Kristen atau di dalam konteks gereja. Mungkin silakan Pak ya. Adrian. Yap. Ya, jadi kalau saya pelajari itu ada dua hal, Pak. Yang pertama Hmm, adalah internal sendiri, Pak. Internal hmm, daripada leader itu sendiri. Tadi saya ya, sudah katakan bahwa seorang leader itu diberi tanggung jawab pada Tuhan untuk mengembangkan sebuah organisasi. Kita percaya ya, Tuhan tempatkan seorang pemimpin secara khusus di dalam sebuah organisasi. Ini adalah tanggung jawabnya bukan saja ke atas pada organisasinya, Pak ya, misalnya pada sinode, kepada boardnya, tapi secara khusus pada Tuhan. Nah, di sana kita itu akan ada sebuah tantangan, Pak. Pertama, tantangan yang negatif tentunya mengenai insecure, Pak. Nah, kita bisa lihat contoh Saul dengan Daud. Betul, Pak ya? Saul dengan Daud. yap. Nah, perasaan insecure ini ada orang yang muda, yang lebih hebat, yang lebih dipuji, yang lebih terlihat potensinya, sedangkan dia mulai menurun. Nah, ini Ya, internally ya. perasaan insecure, Pak. Kemudian yang Hmm, kedua, juga bisa terlalu sibuk. hmm. Terlalu sibuk ya dengan ini Pak tuntutan ini secara positif Pak ya. Tadi Ya, negatif ya, ya. karakter, merasa insecure sehingga kita lihat Saul ya. Nah, kemudian terlalu sibuk. Nah, kita lihat kasus Musa. Nah, itu Pak Musa. Musa pada waktu itu dia melakukan tugas Tuhan untuk menghakimi bangsanya seperti itu. Dia nggak bisa lihat Pak, tapi orang luar Yitro yang melihat. Nah, itu Hmm, Pak. Itu hmm, seringkali kadang-kadang kita juga ngalami seperti Musa, terlalu sibuk, terlalu fokus, bukan insecure Pak. Dia sangat fokus sehingga dia abai Pak ya. Dia tidak hmm. memperhatikan siapa-siapa orang-orang yang seharusnya bisa membantu dia. Nah, setelah ditolong Yitro kita tahu ada dibagi-bagi ya 5, 10, 100, 1000. Nah, di sana. Hmm, Nah, hmm, apakah ada orang? Ternyata bisa itu, Pak. Dan nah ini kita hmm, yang abai ini sangat penting, Pak ya. Satu, hmm, kita sendiri insecure. Yang kedua, hmm, kita tidak secara intensional untuk mengagendakan, untuk mencari di tengah-tengah kesibukannya pendelegasian ini tidak berjalan dengan baik. hmm, Yang kedua, hmm, hmm, masalah eksternal, Pak. Ini yang sering, Pak hmm. ya, karena internal itu kadang-kadang kan hidden, Pak ya. Hidden ya. Apalagi Ya, masalah betul. insecure, kita bisa melihat tapi hidden tidak mungkin diekspos, Pak. Begitu banyak Ya. alasannya. Eksternal ini yang sering diucapkan secara eksplisit. Contoh, Ah, wah, hmm, kalau ini organisasinya kecil itu, Pak ya, bilang hmm, tidak ada orang katanya, tidak ada orang, hmm, mereka nggak siap, kompetensinya nggak cukup. Nah, hmm, itu Pak ya. Nah, di hmm, sini yang sering kali dikatakan itu eksternal mereka mengatakan bahwa
karakter atau kompetensi mereka itu tidak cukup. Hmm. Nah, ini yang seringkali kita perlu untuk perhatikan, dan saya melihat tantangan terbesar adalah bagaimana seorang leader itu bisa melihat potensi-potensi dari para kader yang seharusnya bisa ditingkatkan. Nah, di dalam Hmm. teori leadership sendiri, leadership itu Ya. adalah sebuah proses. Ya, ada Hmm. berbagai macam karakteristik, tapi itu adalah sebuah proses. Berarti leader itu made, bukan hanya born, tapi made. Nah, kalau leader itu dibuat, itu ada sebuah proses di mana kita harus melihat di dalam prosesnya. Nah, kita sering melihat ada dua macam tipe leader. Satu adalah assigned leader. Itu orang yang ditunjuk, Pak. Iya, Yang betul. kedua adalah emergent leader, yang orang Hmm. yang nggak ditunjuk tapi dia sebenarnya sudah berkarya di dalam. Nah, kita Hmm. seringkali hanya berfokus pada assigned leader. Dia dianggap mampu, dia dianggap sudah kompeten, dia dianggap sudah dipercaya. Sehingga Hmm. lu lagi gitu Pak ya. Orang-orang yang assign ini sehingga mereka itu nggak Ya. mau repot. Mereka nggak lihat emergent leader. Justru Hmm. emergent leader inilah Pak yang sebenarnya disiapkan Tuhan. Kalau kita boleh lihat Hmm. seperti Daud, dia juga Hmm. emergent leader. Dia sama sekali bahkan pada saat audisi itu orang tuanya sendiri itu tidak Iya, memperhatikan dia gitu Pak. betul, Nah kita betul. melihat dia adalah seorang emergent leader. Tapi Hmm. dia sudah punya prestasi, dia mengalahkan singa dan beruang. Tapi emergent leader ini tetap akan tampil pada saatnya Tuhan akan menyuruh dia. Nah, Hmm. kita sebagai leader, apakah kita bisa memperhatikan emergent leader ini dengan keunikannya? Dan Hmm. itu butuh proses untuk Hmm. pembinaannya, untuk Betul. bagaimana kita mengelola segala kekurangannya dia. Nah, ini Pak, Hmm. ini yang Hmm. Hmm. seringkali internal dan Hmm. eksternal yang menjadi Hmm. PR kita. Hmm. Itu Jadi Pak Kian. secara internal tentunya kita harus melihat apa yang menjadi kekurangan kita dari Ya, dalam diri kita sendiri ya, begitu ya. ya, Dan tadi Pak Adrian sudah sebutkan beberapa hal mengenai insecurity. ya, ya, Saya rasa kalau misalnya bicara insecurity itu bukan sesuatu hal yang baru karena di gereja banyak sekali ya, tentunya ya, ya, orang-orang ya, yang insecure, ya, termasuk juga para hamba-hamba Tuhan. Dan yang menarik itu adalah banyak hamba Tuhan yang merasa insecure, tetapi juga tidak mau melihat keluar ya, ya, bahwa betul. sebetulnya ada orang-orang emergent leader itu yang seperti Ya, tadi ya, Pak Adrian ya, katakan ya. Jadi menurut saya baik sekali itu sepertinya prinsip, dua hal prinsip yang harus kita pikirkan ya, melihat ke ya, dalam dan melihat ya, keluar. Betul ya betul, Pak? betul Pak. Itu Hmm. penting sekali Pak ya, karena justru yang di dalam ini jadi penghalang terbesar Pak. Tapi kalau Ya. kita, tadi saya kembalikan pada kita harus bertanggung jawab pada Tuhan ya. Legacy Ya. apa yang kita tinggalkan? Mungkin pada Hmm. saat kita memimpin, kita bisa melakukan banyak terobosan. Tapi pada Hmm. saat kita tinggalkan, kalau sampai banyak masalah, itu adalah tanggung jawab kita. Dan semua kebaikan kita itu nggak ada gunanya gitu Pak. Betul ya? Hmm. Terus kali Hmm. lupa ya, kita merasa insecure, kita berusaha untuk self-focus, membangun sebaik-baiknya, memimpin sebaik-baiknya pada saat kita masih diberi kesempatan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan leader, nah Hmm. itu akan terjadi masalah, itu adalah tanggung jawab kita, Pak. Dan semua yang kita bangun Hmm. sia-sia semua gitu, Pak. Karena Hmm. tidak bisa Hmm. menyiapkan pengganti yang tepat, Pak ya, yang bisa meneruskan visi misi Tuhan lewat organisasi itu. Itu berat sekali Pak bagi saya. Hmm. Hmm. Kita harus Hmm. hati-hati di sana Pak, internal itu. Betul, betul. Dan pengamatan dari Pak Adrian sendiri sebetulnya antara internal dengan eksternal, kalau misalnya bicara mengenai organisasi atau gereja-gereja di Indonesia begitu ya, Ya. lebih banyak masalah mana Pak? Lebih banyak masalah internal atau eksternal sebetulnya? Jadi kuncinya itu internal semua itu Pak. Begitu Jadi ya? kuncinya Oh, di internal. Jadi kita sebagai seorang leader, jelas Pak perintah Tuhan Pak ya, iya. gembalakanlah domba-dombaku. Itu Pak ya. Hmm. Kan jelas Pak, kita lead itu kan about people Pak. Manage Iya. itu kan kita bicara ya, manage kita fokus pada tugas. Tapi Hmm. seorang leader, dia itu kan mempengaruhi, dia itu mengubahkan, dia itu Hmm. mempersiapkan people, Hmm. gitu loh Pak ya. Tentunya Hmm. ada tugas-tugas Hmm. manage, tapi leader adalah about people, influence people Pak. Nah, tapi bagaimana kita bisa influence people untuk bisa menggantikan kita, bahkan menjadi yang lebih baik. Kalau kita tidak menjadi role model, Pak.
Role model itu adalah hati kita untuk bisa ini Pak ya, memberikan kesempatan pada orang-orang lain sehingga mereka bisa lihat itu. Nah, saya berikan contoh Pak, saya pernah mengalami itu. Hmm. Jadi pada saat saya usia 40 tahun, Tuhan Hmm. memberikan tugas saya untuk memimpin sebuah organisasi pendidikan Pak, gitu. Hmm. Saya Hmm. punya kebiasaan dan Tuhan mengajar saya Pak untuk Hmm. selalu mempersiapkan leader. Hmm. Mempersiapkan leader, Pak. Nah, saya Hmm. mempersiapkan leader yang usianya itu di bawah 30 tahun, 29, Pak. Gitu. Saya sudah mempersiapkan dan dia bisa mendekat pada saya karena menangkap visi Tuhan yang dititipkan pada saya, Pak. Jadi visi Hmm. itu membuat orang-orang, Pak ya, yang mempunyai Ya. visi yang sama akan mendekat. Jadi Ah. tidak ada alasan, tidak ada orang, Pak. Karena Ya. semua itu Ya. adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan Hmm. berikan visi itu lewat kita, maka kita akan Hmm. mengkomunikasikan visi itu pada leader-leader sekeliling kita. Nah, Hmm. bagi leader-leader yang Tuhan sudah pilih, yang mempunyai visi yang sama, mereka akan mendekat, Pak, otomatis. Jadi nggak ada alasan, Pak. Pertanyaannya, Hmm. maukah kita untuk menangkap mereka? Nah, singkat Hmm. cerita, saya melihat dia menangkap visi Tuhan dan dia mempunyai visi yang sama. Nah, Hmm. kemudian saya siapkan dia orang leader. Dia Hmm. menolak, Pak. Dia menolak. Hmm. Nah, ini secara manusia dia menolak, Pak ya. Dia Hmm. menolak karena berbagai alasan, sibuk lah, kapasitasnya nggak cukup lah, seperti itu, Pak. Hmm. Tapi yang Hmm. luar biasa, Tuhan memaksa dia, bukan saya maksa loh, Pak ya. Saya hanya mendoakan, Tuhan memaksa dia lewat sebuah kejadian, Pak. Sehingga Uh-huh. dia mengatakan lututnya itu diremukkan oleh Tuhan, Bapak tahu ya. Hmm. Hmm. Bahwa dia itu Hmm. dipaksa untuk berlutut, Pak. Dia menolak itu, Pak. Dengan sebuah Betul. kejadian yang sangat cukup berat bagi dia secara pribadi, Pak. Hmm. Nah, Hmm. yang menarik, Pak, yang menarik. Hmm. Ini, itu kan saya sudah meninggalkan kota itu ya. Dia Ya. memimpin, Pak, selama 10 tahun lebih. Kemudian dia ternyata role model dari saya dia teruskan. Dia saat Hmm. berusia 45 tahun, dia sudah mencari pemimpin baru yang berusia 30 tahun. Lihat, Wow. Pak. Dia Wow. meneruskan apa yang telah saya lakukan pada dia. Itu Hmm. legacy, Pak. Legacy Hmm. berupa role model. Bukan hanya Hmm. kehebatan kita dalam Hmm. memimpin, Pak. Tapi bagaimana kita itu bisa membangun leader-leader yang telah Tuhan siapkan. Jadi Bapak tadi Hmm. katakan visi. Visi Tuhan itu akan terus berlanjut, Pak. Kenapa? Hmm. Tuhan sih akan Hmm. bicara, Pak, kepada leader-leader Hmm. yang telah disiapkannya. Penghalang Hmm. terbesar adalah diri kita sendiri, Pak, Hmm. yang Hmm. tidak menangkap dan mengoperkannya seperti itu. Hmm. Jadi Itu Pak, sekali lagi pengalaman ya, saya, Pak. Iya, itu yang keren sekali, Pak. Wah, saya lihat dia, saya nggak nyuruh dia, tapi dia udah menyerahkan, Pak. Itu berarti itu adalah sebuah, saya melihat, wow, itu saya belajar banyak, Pak. Saya belajar banyak wow, berarti. wow, Wow, berarti mereka menangkap itu bahwa dia melihat bahwa seorang leader tidak boleh memegang organisasi terlalu lama. Dia tidak akan bisa berkembang. ya, Nah, dia harus ya. serahkan pada orang yang berkompeten, tentunya dengan visi yang sama, Pak ya. Diteruskan Betul. visi. Itu, Betul, Pak. betul. Dan tadi seperti yang Pak Adrian katakan, melihat ke Ya, dalam begitu ya, ke dalam diri kita sendiri, dan tentunya itu membutuhkan sebuah kerendahan hati ya Pak, ya, betul nggak? ya, Pak. Ya, Kerendahan hati untuk melihat bahwa kita terbatas, waktu kita terbatas, dan juga kita harus melihat bagaimana Tuhan yang sudah mempersiapkan orang-orang yang ya, ada di sekitar kita yang bisa ya, menangkap visi misi dan juga ya. bisa meneruskan Betul, praktisi Pak. yang sudah kita lakukan begitu ya. Betul, Pak. Ya, Dan tentunya itu membutuhkan doa, membutuhkan juga ya. mata yang jeli ya Pak, betul ya Betul, untuk Pak. Ya, melihat ya. benar. Ya, Dan juga sebuah usaha tentunya untuk ya. menanamkan visi dan Intensional misinya juga, itu Pak. kepada Ya. orang-orang Hmm. tersebut ya, intensional betul ya Pak ya. Ah, Luar biasa Pak Adrian. Pak Adrian, saya yakin banyak sekali nih faktor-faktor lain. Tetapi sekarang begini Pak, kalau Hmm. misalnya kita bicara mengenai gereja dan bagaimana gereja misalnya bisa overcome ya faktor-faktor penghalang itu untuk melihat diri sendiri, melihat keluar, untuk mempersiapkan sebuah proses suksesi yang berhasil, Pak. Nah, Ya, saya kepingin tahu dari Pak Adrian sendiri, apakah ada saran-saran khususnya ya, kepada ya, gereja, kepada para ya, pastor, untuk ya, bisa memperoleh proses suksesi ya, yang ya, mulus ya, ini, Pak? ya. Silakan Pak Adrian. Ya, jadi itu menarik, Pak. Sebagai seorang Heeh, leader, kita tuh kan harus punya inner circle, Pak ya. Orang-orang di iya, dalam, dan kita iya, juga harus punya akuntabilitas, grup akuntabilitas, Pak. Kita bisa mmm, menjaga hati kita, menjaga visi kita, itu harus mmm, ada grup akuntabilitas, Pak. Kita harus mmm, mengizinkan 2 atau 3 orang, Pak ya, yang itu iya, yang selalu membantu untuk mengoreksi kita, melihat mmm, apa kekurangan-kekurangan kita. Nah, jadi itu ada mmm, tim, Pak.
tim. Nah, Hmm. dari sana kita sudah mulai bersama-sama tim itu bisa kita kembangkan untuk menyiapkan plan untuk Hmm. suksesi. Nah, yang Hmm. paling penting juga kita harus melakukan profiling, Pak. Profiling. Jadi Hmm. kita nggak bisa terlalu acak, Pak ya, atau random. Kita harus dengan Yep. jelas. Untuk suksesi, pertama kita bentuk tim dulu. Nah, tadi Hmm. saya pertama untuk menjaga faktor penghambat dari diri kita, ada grup Hmm. akuntabilitas. Nah, di sana kita udah Hmm. mulai open, Pak ya. Kita discuss, Hmm. Pak. Kira-kira apa Hmm. ini? Hmm. Bentuk profiling ya, Hmm. profiling dari leader. Nah, kita mulai lihat Hmm. nih karakternya, kita pasti cari yang cakap tapi juga cari yang takut Tuhan seperti yang ini ya, banyak Hmm. dituliskan 1 Timotius ayat 3, kemudian di Yep. Keluaran Yep. 18:21 orang-orang yang Hmm. takut Tuhan. Nah, kita profiling dulu apa-apa yang dibutuhkan. Nah, di sana kita harus mulai melakukan penyiapannya, Pak. Bersama profiling Hmm. tadi. Kekuatannya dia apa ini, Pak? Tapi apa Hmm. yang harus dibenahi? Kemudian dari kekuatannya dia ini apa yang bisa dikembangkan lagi? Nah, kita akan melakukan pembinaan secara intensional sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang perlu dikembangkan lewat calon itu, Pak. Hmm. Hmm. Nah, profiling Hmm. ini penting karena saya melihat jarang sekali dilakukan. Ya, hanya Hmm. mencari secara gambaran umum, Pak. Dengan profiling Hmm. ini, kita bisa ini, Pak ya, menyiapkan dengan akurat gitu, Pak. Nah, akan cepat, Pak. Akan cepat setelah itu ada penempatan-penempatan, ada evaluasi, dan yang lain-lain. Jadi ada Hmm. talent pool dulu, Pak. Talent Yep. pool, kemudian dari sana ada Hmm. spesifikasinya apa yang perlu dilakukan. Nah, kemudian ada Hmm. prosesnya. Nah, itu Hmm. membutuhkan waktu yang cukup panjang, Pak. Tidak cukup 1-2 tahun. Menurut saya paling enggak itu harus disiapkan 10 tahun. 5 sampai Hmm. 10 tahun, Pak. Wow. Nah, Wow. leadership itu proses, Pak ya. Jadi jauh-jauh Ya. hari menurut saya kita sudah harus bentuk Ya. itu dulu. Ya. Tidak Ya. menunggu sampai usia pensiun, Pak ya. Bagi saya, Ya. usia ideal kita udah membentuk talent pool itu pada saat kita berusia 40 tahun, Pak. Karena 10 tahun Wow. udah usia 50 kita, Pak, begitu. Betul. 50 Betul. seharusnya kita sudah harus bisa udah ada leader yang lebih siap. Nggak bisa nunggu Ini lagi. ini sebuah catatan yang harus digarisbawahi nih oleh para pendeta Ya. yang mau pensiun 10 tahun lagi ya. Udah terlambat, Pak. Kalau kita udah Udah mikirin terlambat 10 usia tahun lagi. 55 atau 60 udah terlambat, Pak. Karena proses ini Betul. harus cukup panjang gitu, Pak. Iya, Kita harus iya, iya, mentoring, iya, Pak. Sebagai iya. gembala kita harus mentoring. Mentoring itu nggak Hmm. cukup setahun, Pak. Paling tidak itu 5 tahun. Hmm. Mentoring, Pak ya, Hmm. seperti Yesus Iya, sendiri. Dia kan mentoring betul. murid-muridnya, Pak, 3 tahun lebih. Itu prosesnya Betul. minim 3 tahun sampai 5 tahun, Pak, baru bisa Hmm. bisa Hmm. maksimal. Jadi Hmm. makanya proses itu disiapkan pada saat kita masih kuat-kuatnya, Pak, di puncak. Nah, itu Iya. saatnya kita harus menyiapkan leader. Itu prinsip saya, Pak. Hmm. Jadi saya Hmm. selalu diberi Tuhan kesempatan untuk level up karena saya Hmm. selalu menyiapkan leader, Pak. Begitu saya Hmm. duduk, saya sudah melihat siapa yang bisa lebih baik dari saya. Itu, Hmm. Pak. Itu yang Tuhan tanamkan sehingga dari sana kita Iya. akan terus bisa growth, Pak ya. Growth-nya cepat sekali gitu. Iya, iya. Nah, tentunya Pak, ini kan kalau misalnya kita mempersiapkan orang tertentu, apakah orang itu harus ada secara internal, ada di dalam organisasi atau bisa eksternal? Soalnya banyak gereja mencoba untuk melakukan suksesi dengan mengimpor ya istilahnya ya, 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 orang ya, dari ya. luar gitu ya, supaya punya apa, punya, spirit yang baru, punya visi yang baru, atau mungkin punya gambaran atau praktik yang baru begitu ya. Ya, ya, Karena ya, ya. sepertinya apa yang dilakukan oleh seorang gembala mungkin selama puluhan tahun udah dianggap usang. Ya. Kira-kira bagaimana nih Pak, kalau misalnya Bapak katakan persiapkan seseorang, apakah berarti orangnya itu harus ada di dalam? Ya, jadi itu bisa di-combine, Pak. Tadi saya katakan kalau proses Hmm. persiapannya itu 3 sampai 5 tahun, tidak Iya. masalah juga dengan orang luar, Pak. Karena dia akan masuk dulu Hmm. itu, Pak. Nah, menurut Hmm. saya terbaik memang kalau ada di dalam, tapi dari luar juga bagus karena itu kan bisa Ya, mix ya. Mix itu akan memperkaya itu, Pak. Tadi saya ya. bilang ada talent pool, Pak ya. Nah, talent pool itu kan ada beberapa orang. Nah, bisa Hmm. yang pasti orang-orang dalam, juga ada Hmm. 1, 2 dari orang-orang luar. Dari sana nanti kan perlu diuji dengan waktu, Pak ya. Kan kita Hmm. doakan baik, tapi di tengah jalan bisa terjadi apa-apa gitu, Pak ya. Betul, Ada hambatan betul. dalam dirinya. Nah, jadi Ya. menurut saya persiapan tuh ideal 3 sampai 5 tahun. Mix, Hmm. Pak, itu yang Hmm. terbaik. Metode mix Hmm. yang terbaik gitu, Pak. Ya, Jadi itu ya, ya. akan apa juga menantang, Pak. Kadang-kadang yang orang dalam kan terlalu dalam comfort zone. Itu, Pak. Betul.
Nah, butuh betul. juga ada trigger di mana mereka bisa diperkaya, Pak. Istilah saya itu enrich, Pak ya, diperkaya kalau Hmm, ada orang-orang luar. Nah, tentunya, ini hmm, saya katakan profiling itu penting, Pak. Profiling. hmm, Jadi, hmm, setiap pemimpin kan punya punya kecenderungan, Pak ya, kecenderungan baik ya, berupa temperamennya, gaya hmm, memimpinnya. Dia tidak hmm, bisa sempurna semuanya, Pak. Nah, pada hmm, saat hmm, mixing itu mereka bisa bisa diajar untuk bekerja tim, Mbak. Nah, profiling dengan itu akan menolong dari setiap tim yang ada, talent pool itu saling melengkapi. Itu akan melatih mereka, Pak, pada saat mereka nanti naik. hmm, Nah, hmm, itu juga hmm, satu proses pemberdayaan dan juga satu proses melatih mereka bagaimana hmm, untuk melibatkan tim. hmm, Itu. hmm, hmm. Nah, jadi itu Wow, menarik sekali, itu sangat dynamic nanti Pak di sana dalam proses iya, itu. Tapi iya, jujur Pak, ini repot memang ya Pak, tapi repot awalnya ya. Kalau ini sudah menjadi kesepakatan dan gaya hidup, saya percaya iya, leader itu ya kan kadang-kadang kita takut duluan gitu loh Pak. Tapi iya, begitu iya, kita itu sudah nyemplung istilahnya Pak ya di dalam hmm, proses pemberdayaan, itu asik sekali Pak. hmm, hmm, Asik sekali. Dan kita juga akan terus diberi hikmat oleh Tuhan karena kita sudah melakukan kehendaknya, Pak. Untuk apa? betul, Menyiapkan. Pemuritan itu kan menyiapkan leader-leader yang lebih baik dari kita itu, Pak. betul, betul. Dan apalagi ketika kita menyiapkan seseorang Ya, dan sesuatu yang kita harapkan itu mungkin sudah terjadi kepada orang ya. tersebut di dalam persiapannya, di dalam Hmm. masa-masa persiapannya, tentunya itu akan membuat kita semakin yakin kalau misalnya memang Ya, inilah dia orang ya, yang Tuhan siapkan menjadi ya, pengganti kita atau orang yang akan melanjutkan apa yang ya, sudah kita kerjakan. Wow, luar biasa Pak. ya, Dan seringkali ya Pak ya saya dengar ya, saya nggak tahu ya apakah ini ya, gereja-gereja Indonesia yang ada di luar negeri atau di Indonesia juga, ketika seseorang selesai pelayanannya di satu gereja, satu pendeta selesai biasanya itu pensiun, dan ketika pensiun keluar ya Pak ya, bawa banyak sekali jemaat keluar begitu loh, ya, ya, sehingga ya, pada akhirnya ada perpecahan di dalam gereja. ya. Tentunya ini bukan sesuatu yang kita inginkan juga Pak. Betul, betul. Hal itu umum dan banyak orang bertanya-tanya, bagaimana caranya untuk memperoleh sebuah sukses yang mulus kalau begitu? Ya, ya, ya. Ya itu Pak. Jadi fenomena itu terjadi Pak karena ya Ya, tadi dia masih masih fokus kepada pengikut Pak. Dia mengembangkan pengikutnya. Dia hmm, tidak hmm, mengembangkan pemimpin. Jadi ya, begitu dia pindah, dia akan membawa pengikut karena dia betul-betul mengembangkan pengikutnya. Nah, itu Pak, itu hmm, problemnya di hmm. sana. Tapi Jadi, sebenarnya ya, jadi untuk berfokus kepada penerus dibandingkan dengan ya, pengikut ya Pak ya, ya. betul ya? Nah, begini Pak. Seringkali Hmm, begini. Orang itu kan merasa insecure karena nanti setelah pensiun gimana gitu ya, Pak ya. Tapi ya, sebenarnya saya belajar. Nah, kebetulan saya memang tidak dalam struktural ya. gereja sehingga nggak ada istilah pensiun Pak ya begitu. Nah, jadi saya memensiun diri saya sendiri itu Pak. Tapi begini Pak, saya Itu melihat lebih saya asik melihat Pak. Pak ya, para hamba-hamba Tuhan Pak ya, para hamba-hamba Eh, Tuhan yang eh, mengembangkan para pemimpin dengan hmm, para hamba-hamba Tuhan yang mengembangkan pengikut, itu sangat hmm, beda kualitasnya, Pak. Jadi hmm, seringkali kita mengukur, kita punya pengikut, itu membuat ya, kita secure. Betul, ya, Pak ya? Kita ya, punya ya, pengikut sehingga kita pensiun pun tetap bawa pengikut karena kita, hmm, kita bersandar pada hmm, pengikut itu bisa membuat kita itu secure. Dari sana hmm, menurut saya itu salah besar, Pak. hmm, Karena kita hmm, adalah seorang hamba Tuhan. ya, Dan Tuhan yang menugaskan kita. ya, Kalau kita hanya mengandalkan para pengikut kita, hmm, terus apa panggilan kita di hadapan Tuhan gitu, Pak? hmm, Tapi hmm, sebaliknya, bagi seorang pemimpin, seorang pendeta yang betul-betul menjalani panggilan Tuhan, saya melihat ya, hidupnya itu terus penuh, Pak, sampai dia meninggal. hmm, Full. Kenapa? hmm, Dia terus jadi berkat, Pak, melalui keberadaannya. Dia tidak betul, dibatasi oleh paradigmanya bahwa dia akan secure dengan pengikut. Karena yang betul, membuat dia secure adalah Tuhan, Pak. Yang memberi hmm, dia kesempatan untuk berkembang itu adalah Tuhan. hmm, Berapapun hmm, usianya, Tuhan tetap hmm, akan pakai dia sepanjang dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Pak. Kalau mengandalkan pengikut, ya tadi Pak, perpecahan terjadi. Bahkan legacy yang dia tinggalkan itu nanti akan bermasalah. Bapak bisa lihat ya, legacy itu Pak ya adalah role hmm, modelnya, Pak. Kita lihat hmm, Pak ya, itu hmm, kan kalau ada kudeta di sebuah organisasi, nanti berikutnya akan terjadi banyak kudeta, itu loh Pak. hmm, Kalau hmm, ada hmm, sebuah suksesi yang sangat bagus, itu akan terus berlanjut, Pak. Berkelanjutan kan betul, ada role model. hmm, Pertanyaannya,
Apakah kita sebagai seorang leader mau meletakkan sebuah role model yang benar di dalam proses suksesi itu? Hmm, hmm. Itu tantangannya, Pak. Nah, saya Wow. katakan tadi, Pak, usia 40 itu adalah puncak kita melayani. Bicara Iya, prioritas. Justru usia iya, 40 kita harus menyiapkan. Karena pada saat kita di puncak, kita itu lebih iya. mudah lagi untuk memberikan pelajaran-pelajaran, Pak. Itu kan Hmm, banyak sekali kesempatan, Pak. Tapi kita hmm, abai. Seperti katakan ini ya, kita abai. hmm, Seperti Musa hmm, tadi. Kita lebih hmm. sibuk, meskipun belum tentu negatif, Pak. Tapi bagi saya Betul. terpenting, pada saat kita menjabat, itu siapkan talent pool. Ya, Nah, kita akan ya. melihat organisasi itu akan dipakai Tuhan luar biasa karena banyak leader-leader hebat yang terlibat Ya. di dalamnya itu, Pak. Wow, ini sebuah PR yang besar sekali buat Ya, saya, buat hamba-hamba Tuhan lain juga, untuk kita bersama-sama aware begitu ya, mengenai masalah ya, ini, untuk kita tidak terjebak hanya dengan hal-hal rutinitas. ya, Tentunya ada banyak hal yang bisa dilakukan di dalam gereja, betul, Pak. tetapi juga untuk mempersiapkan suksesor, Ya, sehingga terjadi sebuah suksesi yang mulus. Wah, saya tiap kali bicara dengan Pak Adrian, saya selalu mendapatkan sesuatu yang baru nih. Dan tentunya pembicaraan kita kayaknya nggak berakhir sampai di sini, Pak. ya, Karena ya, Pak. saya masih terus Waktunya. penasaran untuk tanya kepada Pak Ya, Adrian mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan suksesi kepemimpinan ini. Tapi ya, Pak. waktu yang membatasi kita pada saat ini, Baik, Pak. mohon maaf, dan kita akan lanjutkan nanti di kali kemudian, tentunya dengan hal-hal yang praktikal. Terima kasih banyak, Ya, Pak Adrian, untuk sama-sama, waktunya. Pak. Ya, Dan saya mohon dengan hormat untuk Pak Adrian bisa tolong doakan, khususnya ya, kepada bagi organisasi gereja atau organisasi Kristen lainnya yang sedang mengalami krisis suksesi ini, Pak. ya, Dan Pak. bagaimana bisa menjalankan suksesi ini dengan mulus untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan untuk kerajaannya. Pak Adrian Ya, bisa tolong tutup dalam bisa. doa? Baik, Pak. Makasih. Makasih, Kita Pak. doa ya. Bapak, Ya, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan privilege pada kami sebagai seorang pemimpin. Kami tahu Tuhan, Tuhan memilih kami untuk sebuah tujuan, dan Tuhan juga mengembangkan kapasitas-kapasitas kami, Tuhan, berdasarkan visi yang telah Tuhan taruh, sehingga pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan pada kami hikmat. Sepanjang kami mendapatkan privilege dan kepercayaan itu, biarlah kami boleh belajar untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang lain yang telah Tuhan siapkan. Selama ini Tuhan kami mungkin banyak bergumul di dalam proses itu, baik di dalam mekanismenya ataupun dari SDM-nya. Tapi Tuhan, seharusnya kami betul-betul menyandarkan pada Engkau. Karena Engkaulah yang berdaulat. Engkau sendiri Tuhan yang menentukan siapa yang Kau pilih untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan percayakan. Ya Tuhan, biarlah kami betul-betul punya hati seorang hamba yang taat pada tuannya, yang bersandar pada tuannya, yang mengandalkan pada setiap langkah-langkah yang harus kami ambil, sehingga kami betul-betul bisa menjaga hati kami. Pada saat kami dipercaya, kami juga belajar untuk melihat dengan mata Kristus. Melihat orang-orang lain yang bisa dipercayakan untuk meneruskan visi yang telah Tuhan percayakan pada kami. Ya Tuhan, kami percaya di dalam semua tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh kehidupan kami, dan seluruh kepercayaan yang boleh Tuhan berikan, biarlah terus boleh berkembang seturut dengan kehendak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin.